Beberapa tahun yang lalu sempat diisukan bahwa hormon ini adalah hormon yang merugikan. Jika terlalu tinggi di tubuh perempuan, maka akan menyebabkan kegemukan karena dikatakan dia sifatnya menampung lemak. Atau jika berhasil masuk ke tubuh laki-laki, maka akan mengacaukan hormon yang lain, hormon dominan atau hormon yang berpengaruh atas kesehatan kita. Nah, hormon estrogen ini, ya, hormon dominan di perempuan, tentunya beda dengan hormon yang diisukan tidak menyehatkan tadi. Nah, sebenarnya ada salah paham antara tiga hormon, di mana yang alami terdapat di tubuh perempuan adalah estrogen. Nah, yang mengacaukan, yang merugikan ini yang dia sebenarnya dari luar, paparan dari luar, yang sifatnya mirip dengan estrogen adalah xenoestrogen. Nah, tapi ini merugikan ya, estrogen dan xenoestrogen. Lalu satu lagi adalah phytoestrogen, yang katanya phytoestrogen ini bahkan kemampuannya lebih hebat lagi dari hormon laki-laki ya, dari testosteron. Oke, kita fokus bahas ke estrogen. Kita akan bahas apa aja yang terpengaruh oleh estrogen ini, kenapa estrogen merosot, lalu bagaimana cara mempertahankannya. Oke, pertama ke otak ya. Pengaruh estrogen ini adalah untuk pengaturan suhu tubuh, ke fungsi memori, dan pengaturan libido. Itu akan dimaksimalkan, akan dijaga kesehatan si otaknya. Lalu pengaruh estrogen ke liver, dia untuk memproduksi kolesterol. Nah, perlu diketahui ya bahwa kolesterol dalam tubuh kita sebenarnya ini penting, di mana tubuh kita juga memiliki kemampuan agar si kolesterol ini tetap ada. Nah, misalkan kita mengkonsumsi kolesterol dari makanan kita, maka produksi kolesterol di dalam tubuh akan dikurangi. Dan jika dari makanan tidak ada kolesterol, maka tubuh kita akan menciptakan kolesterolnya sendiri. Nanti akan dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Nah, itu tadi otak dan liver ya. Lalu saya lanjut ke tulang, di mana fungsi estrogen untuk kesehatan tulang ini, dia akan memaksimalkan kekuatan tulang, lalu akan meningkatkan kepadatan. Nah, lanjut ke kulit ya, ini akan menarik sekali buat para perempuan, di mana pengaruh estrogen untuk kulit adalah dia ada efek anti-aging. Jadi kalau hormonnya sehat, kulitnya disehatkan oleh hormon ini, dan anti-aging yang kita dapatkan. Oke, lanjut ke organ yang lain, ke jantung ya. Ini akan melindungi dari kolesterol, terutama yang LDL ya, yang low density lipoprotein. Ini yang kolesterol yang merugikan. Si jantung ini akan melindungi dari kolesterol tadi. Lalu ini untuk para perempuan yang ingin pertumbuhan atau bentuk badannya lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi, tentunya kesehatan estrogen ini penting, di mana peran estrogen untuk payudara dia adalah untuk pertumbuhan. Nah, yang lainnya adalah untuk fungsi menyusui. Tentunya jika ingin bentuk badannya bagus, nah si hormon yang dominan ini harus dimaksimalkan lagi. Nah, lanjut ke organ yang khusus perempuan ya. Ini di ovarium, di mana stimulasi pematangan akan terjadi di situ. Lalu juga bertanggung jawab untuk memproduksi sel dan hormon reproduksi. Lalu untuk memperlambat menopause. Ya, jadi sehatkan hormon. Ya, tadi juga ada anti-aging kita dapat. Lalu sekarang di lewat ovarium ini dia menopause-nya yang diperlambat. Ya, kita sedikit lebih jauh nih dari menopause-nya untuk kaum perempuan. Lalu terakhir ke uterus, ya, di sini dia mempersiapkan siklus bulanan untuk kehamilan atau siklus menstruasi. Jadi jika hormonnya sehat, menstruasi lancar, tidak akan ada keluhan-keluhan ya. Nah, lalu usaha untuk mempertahankan level estrogen pada level yang sehat buat kita, ada beberapa poin ya di sini. Misalkan pertama untuk latihan pengencangan otot. Nah, kita tinggal datang ke gym, konsultasikan dengan instruktur di sana. Latihan yang bisa memaksimalkan adalah latihan compound movement. Silahkan tanyakan compound movement itu apa aja. Nah, biasanya si
instruktur atau trainernya akan mengarahkan ke seperti gerakan-gerakan yang seperti squat, ya, deadlift, bench press, rows, atau lunges, atau mungkin dips. Itu beberapa pilihan yang dia melibatkan banyak otot yang nantinya akan lebih memaksimalkan hormon kita. Lalu pilihan kedua untuk sebagai usaha mempertahankan kesehatan hormon kita adalah memaksimalkan kualitas tidur. Ya, bagaimana caranya? Jarak sekitar 1 atau 2 jam sebelum tidur minimalkan konsumsi cairan. Ya, jangan sampai tengah malam kita tertidur untuk ke toilet dan sebagainya. Lalu minimalkan penggunaan atau stop penggunaan gadget 2 jam atau 3 jam sebelum tidur. Lalu hindari kafein. Ya, jika memang sudah dekat ke waktu tidur, itu kafein ditiadakan aja. Oke, usaha lainnya untuk mempertahankan kesehatan hormon di sini estrogen tadi, ya, yaitu mengkonsumsi lemak yang sehat. Nah, kenapa lemak yang sehat ini penting? Seperti halnya laki-laki, ya, hormon ini sebenarnya dipicu oleh 2 titik di otak kita, ya, yaitu hypothalamus dan pituitary. Nah, sedangkan untuk kesehatan otak ini kita perlu lemak yang baik, ya, lemak yang sehat. Boleh ada beberapa pilihan dari makanan untuk sumber lemak sehat ini, misalkan alpukat, kuning telur, ikan, atau mungkin minyak ikan dan sebagainya. Lalu utamakan konsumsi makanan yang alami, ya, hindari yang processed food, junk food, fast food, dan macam-macam. Oke, tadi saya sebutkan ternyata hormon kita juga bisa menurun, ya. Dengan hormon kita yang menurun, berarti menurun juga efek untuk fungsi-fungsinya. Ya, jika hormonnya menurun, berarti fungsi organ yang dipengaruhi oleh hormon juga akan menurun. Nah, lalu apa saja sih yang menyebabkan penurunan level hormon kita ini? Misalkan ada penggunaan plastik, ya, penggunaan plastik pada wadah untuk makanan kita. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah BPA, ya, atau bisphenol tipe A. Nah, itu jika digunakan untuk makanan yang panas, lalu makanan kita terkontaminasi dan terkonsumsi, nah itu akan berpengaruh ke hormon kita. Ya, itu BPA atau penggunaan plastik diminimalisir, kecuali memang plastiknya yang sudah aman dari bisphenol tipe A tadi. Lalu ketergantungan obat. Nah, penggunaan obat yang berkepanjangan juga ini akan mempengaruhi maksimalnya si hormon dominan kita, ya, baik itu testosteron maupun estrogen. Itu akan merosot, ya, si manfaatnya. Yang lainnya lagi ada kurangnya istirahat. Nah, kenapa? Karena memang pemulihan tubuh ini, termasuk pemulihan hormon, adalah terjadi ketika kita beristirahat, terutama saat kita tidur lah. Ya, jadi misalkan kita kurang tidur 1 atau 2 hari, itu si hormon tuh pemulihannya nggak akan maksimal. Kita gunakan lagi, kurang tidur lagi, pemulihannya nggak maksimal, dia akan terus merosot, terus menurun. Ya, itu gara-gara kurang istirahat. Lalu pola makan yang buruk, ya, seperti yang tadi saya katakan, ada seperti fast food, junk food, ya, bukan makanan yang alami, juga itu akan mempengaruhi kesehatan hormon. Lalu tentunya yang terakhir ada kelebihan berat badan. Ya, jika kita obesitas atau berat lemak dalam tubuh kita berlebihan, itu akan menekan fungsi si hormon. Akhirnya peran organ yang harusnya berfungsi dengan baik juga akan terganggu. Ya, saya rasa wajar, ya, dengan mendengar manfaat dari fungsi estrogen tadi di hormon perempuan ini, ya. Fokus ke perempuan dulu. Nah, dengan manfaatnya yang segitu banyak, saya rasa wajar agar kita lebih mempertahankannya lagi, lebih peduli dengan kesehatan tubuh kita sendiri, perhatikan hormonnya, perhatikan kesehatan organnya, maka kita akan menikmati hidup dengan lebih baik lagi.